Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 24 November 2020. Waktunya sudah dekat. Bacaan liturgi hari ini dari kitab Wahyu 14 ayat 14 sampai dengan 20 dan Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11. Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Lukas 21 ayat 7. Banyak dari kita seperti para murid Yesus bertanya, kapan hari itu akan terjadi? Kapan datangnya kiamat itu? Dan apa tanda-tandanya? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini, Yesus telah memberikan jawaban yang pasti kepada kita semua. Jawabannya, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 9. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak sekarang ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, di Amerika ada orang yang menyatakan dirinya adalah Yesus yang dinanti-nantikan. Di Tiongkok, ada seorang wanita mengaku sebagai titisan Yesus. Semuanya itu menyesatkan, saudara-saudara. Dan di sana sini kita melihat peperangan tiada henti. Di negara kita pun sering terjadi permusuhan antar golongan atau di antara masyarakat sendiri yang disertai kekerasan. Bencana alam pun terjadi di mana-mana. Inikah yang dimaksud oleh Yesus pada Injil hari ini? Kelaparan juga melanda berbagai negara. Negara kita pun tidak terlepas dari itu, saudara-saudara. Kita lihat harga BBM melambung tinggi. LPG yang sering langka. Kesulitan ekonomi benar-benar terjadi. Alkitab menulis, demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Markus 13 ayat 29. Kita mungkin sudah bosan, saudara-saudara, mendengarkan dan melihat itu semua. Bosan mendengarkan pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam setiap khotbah akan hal ini. Kapan datangnya? Kapan? Sejak dulu juga sering dikhotbahkan seperti itu. Firman Tuhan hanya mengatakan bahwa waktunya sudah dekat. Bahkan sudah sangat dekat. Tetapi tidak memberitahukan secara spesifik. Apakah kita perlu, saudara, mengetahui kapan waktunya itu datang? Yang jelas, saudara-saudara, setiap anak Tuhan diminta untuk selalu waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Kita harus mempersiapkan bagaimana dengan kehidupan kita. Adakah hidup kita bebal, penuh kenajisan, dosa? Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Kita tak perlu sibuk dengan bertanya kapan waktunya, saudara-saudaraku.
Tapi biarlah kita boleh mempersiapkannya dengan penuh bijak. Janganlah kita seperti 5 gadis yang bodoh yang menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Matius 25 ayat 3. Janganlah di dalam hidup ini kita terbuai oleh kenikmatan dunia sehingga kita kurang bijak. Jangan pula kita mengikuti arus demi kesenangan dan kesenangan semata belaka sehingga kita lupa mempersiapkan diri kita, saudara-saudara. Dalam segala situasi yang terjadi di hadapan kita, baik itu kesulitan apapun, bahkan peperangan yang terjadi, diminta oleh Yesus Tuhan kita agar kita dapat setia dan taat padanya. Yesus telah mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara untuk berani dan siap menghadapi berbagai kesulitan sebagai risiko dari sikap percaya dan beriman. Berhadapan dengan gejolak dan fenomena hidup ini, hendaknya lah kita mawas diri, waspada, berjaga-jaga dan berdoalah selalu. Bila kita terbuai dan terhanyut oleh godaan dunia yang manis, yang hanya menawarkan kepuasan semata dan melupakan akan tujuan hidup yang sesungguhnya, maka saudara-saudara, hidup ini akan menjadi beban. Masa depan akan hancur berantakan. Melalui renungan hari ini, saudara-saudara, kita semua diajak untuk tidak perlu mengkhawatirkan kapan datangnya hari itu. Tapi kita mau hidup penuh bijak, mawas diri, berjaga-jaga, dan selalu berdoa. Tentunya tetap setia dan taat akan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Tuhan Yesus yang maha baik, bantulah kami senantiasa agar selalu setia beriman kepadamu dalam segala persoalan hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.